Coba kita perhatikan dua dasar, dua sumber, dua dasar, supaya mungkin itu kita perhatikan ada dua asal. Yang kita perhatikan dua asal ini akan menumbuhkan sifat sabar dan sifat syukur. Kata itu salah satu daripada keduanya itu nikmat. Ya, coba kita perhatikan nikmat ini. Kita perhatikan nikmat. Apa saja yang diberikan oleh Allah Ta'ala hanya merupakan nikmat Allah, sehat, umur dan sebagainya lah. Kita perhatikan tentang nikmat itu, sesungguhnya diberi kepada orang yang mengetahui akan kadarnya. Nikmatnya gejuk oleh Allah Ta'ala. Orang yang tepu memang tepu memang nikmat itu berharga, nya tepu kadar. Nikmat itu meyum, sehingga watak gejuk orang yang tepu nikmatnya meyum bernilai, maka dia akan dapat mensyukuri nikmat tersebut. Dan saya telah mengetahui akan dia itu orang yang syukur. Allah sangat tahu siapa manusia yang pandai mensyukuri nikmat Allah, sehingga Allah juga akan gejuk nikmat itu kepada orang yang mensyukuri nikmatnya. Lagi janji kerau oleh Allah dalam Al-Quran, bala in syakartum kan. Ya, kemudian dan dalilnya itu firman Allah Ta'ala. Kedalili ada ayat Allah Ta'ala menghikayahkan daripada orang kafir dan menolakkan atas mereka itu. Ya. Hikayah daripada orang kafir, tapi untuk gitulah, karena yang fikir lawaknya mereka itulah yang disayang Allah, sehingga mereka banyak diberi nikmat. Padahal gitulah oleh Allah Ta'ala ketuanya. Kibang kekeun oleh Allah dalam Quran. Aha ulai manallahu alaihim mim bainina alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Adakah segala mereka itu yang dikarunia Allah atas mereka itu daripada antara kami? Tiadakah Allah Ta'ala itu yang terlebih mengetahui dengan orang yang syukur? Nyamban ibukah lewatnya, bukankah Allah Ta'ala adakah segala mereka itu yang dikaruniai Allah atas mereka itu daripada antara kami? Pukul ke mereka itu yang gejuk oleh Allah Ta'ala ataupun ke kamu yang baik ke lewatnya? Artinya Allah gejuk nikmat-nikmatnya ke kamu yang ke lewat kafir. Getulah oleh Allah, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Ibang tulah oleh Allah, adakah tidak Allah Ta'ala itu, artinya bukankah Allah lebih mengetahui siapa hamba-hambanya yang mau bersyukur? Sebab awak kafir menyangka nyahoku bukan? Kiban uraian ayat tersebut, yaitu telah menyangka mereka itu yang jahil, mereka yang kafir, mereka tidak mengetahui putai tepu bahwasanya nikmat yang besar dan bangkitan yang mulia sesungguhnya diberi bagi orang yang ada banyak harta. Kemudian ini huruf kafir dianggap nikmat yang gejuk oleh Allah Ta'ala harta, dan yang mulia mereka itu sebutan raya pangkat, raya derajat dan bangsanya. Yang kena orang jahil ataupun orang kafir menganggap nikmat Allah ngeleh harta, nikmat Allah ngeraya sebutan, raya gelar dan mulia bangsa. Yang kena sehingga dianggap oleh awaknya bahawa awaknya sangat pantas mendapat nikmat Allah. Padahal gitulah oleh Allah. Ya, nyambang. Maka berkata mereka itu, apa hal fuqara dengan sangka kamu daripada abid dan orang merdeka yang fuqara diberi akan nikmat yang besar, dengan sangka kamu tiada kami. Kebaikan. Maka berkata mereka itu orang jahil pun, jahil yang kafir yang maksudnya. Jahilnya adalah orang-orang kafir. Putai ke lewatnya. Maka berkata mereka itu, apa hal fuqara dengan sangka kamu daripada abid dan orang merdeka yang fuqara diberi nikmat akan nikmat yang besar, dengan sangka kamu tiada kami. Dan berkata mereka itu atas jalan takabur, dan ikut lagi dengan jalan takabur. Kiban ikut apa hal fuqara dengan sangka kamu daripada abid. Abidnya hamba, kan abid ahli ibadat, lamid abid daripada jamak daripada abdun, hamba-hamba lamid. Apa hal fuqara dengan sangka kamu daripada lamid dan orang merdeka yang fuqara, yang fakir, dan merdeka yang fakir diberi akan nikmat yang besar, dengan sangka kamu tiada kami. Apakah artinya mana ya ibu lawaknya? Apakah kamu menyangka gata yang fakir-fakirnya, gata yang lamid-lamidnya, orang fakir pandai orang kafirnya daripada lamid-lamid.
Dan orang merdeka yang fuqara diberi nikmat yang besar dengan sangka kamu tiada kami, tiada diberikan kepada kami. Artinya mana? Apakah kamu menganggap bahawa nikmat Allah cocok diberikan kepadamu? Jangan ikut le kafir kepada tanya dan teh. Pukul tak anggap le gata nya ikut le kafir. Bahawa gatanya hamba-hamba lamit-lamit, urung-urung hina, urung-urung rendah, gata tak anggap lebih pantas mendapat nikmat Allah berbanding daripada kamu. Yang intinya kena pegang, hana pantas bagi gata mendapat nikmat Allah. Kamu yang pantas mendapat nikmat Allah. Ikunyan dengan jalan terkabur ni. Nyamban ke pegang dan bersenda-senda. Adakah segala mereka itu yang dikarunia Allah atas mereka itu daripada antara segala kami yang banyak ini? Apakah keawaknya yang gejuk oleh Allah Ta'ala tak banding daripada ke kamu? Keawaknya du gejuk? Maka dijawabkan mereka itu Allah Ta'ala dengan faedah yang sangat cemerlang, maka firmannya yang inti je kena pegah awaknya diperendah tanya sebab mereka menganggap mereka yang lebih pantas mendapat nikmat Allah. Yang mana je urang kafirnya, mereka yang menganggap diri mereka lebih pantas mendapat nikmat Allah ketimbang daripada tanya orang Islam. Sehingga dijawab oleh Allah, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Dijawab oleh Allah, bukankah adakah tidaklah Allah bukankah Allah Ta'ala itu lebih mengetahui dengan orang-orang yang bersyukur? Nyamban kena pegahnya guyu ingat lagi nyan kena pegah ile tentang nikmat Allah Ta'ala, tentang dalil yang pertama yang mana dianggap oleh urung kafir bahawa mereka lah yang pantas untuk mendapat karunia Allah, untuk mendapat nikmat Allah, sehingga tanya seolah-olah hana pantas. Persis lagi kafir orangnya fikir kedanya orang Islam kelagian kan? Orang Islam ni hana pantas untuk hidup baju. Yang cocok awaknya sampai keroroi dengan hidup sampai pun dagang, sampai jahil, sampai kafir ni. Dengan fikir kebacarannya dalam dunia orang mukmin baik nali. Tapoh kepada orang Islam madu-madu mak tinggal awaknya merasa lebih pantas untuk hidup. Yang kerja ipegat medih tujuan je putra untuk ipah orang lain. Karena mereka lebih pantas untuk mendapat nikmat yang dirasa. Sebab katanya kajamun tak kebahalang Quran yang kau rohnya macam. Jadi tak urangnya yang pupuk oleh manusia kafir. Terhadap apakah kecanggihan tu macam-macam tu. Modern nanggro dunia kan. Canggihnya alat-alat canggih tu. Mereka itu menanding-nanding, bertanding mahayu-hayu. Kemudian merasa mereka itulah yang lebih pantas untuk mendiami bumi. Seolah-olah urung-urung Islamnya hana pantas yang dirasa li awaknya. Maka takdir kalam bahwasanya Sayyid yang karim, Sayyid Allah maksudnya. Sayyid yang karim maksud Allah. Allah yang mulia sesungguhnya memberi akan nikmatnya akan orang yang mengetahui akan kadarnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala nunjuk nikmat ke urung-urung yang sangat tahu tentang nilai nikmat itu sendiri. Ini makna sangat tahu akan kadarnya. Ke urung mukmin nunjuk nikmat. Karena yang sesungguhnya nikmat itu nikmat agama, bukan nikmat dunia. Yang sesungguhnya nikmat, yang nikmat dapat dirasakan selama-lamanya, yang abadi, itulah nikmat agama. Dan nikmat kedua boh tegai. Nikmat dunia, nikmat agama. Nikmat agama makrifah, ilmu, iman, taat kepada Allah Ta'ala. Kanyan nikmat agama. Yang selain ini mandum nikmat dunia. Awaknya dianggap awaknya lah yang berhak untuk mendapat nikmat. Pulang awaknya kagebi lah Allah Ta'ala harta, gebi lah Allah Ta'ala rayu sebutan. Anggo bertimplah istidraj gepulurung laju-laju oleh Allah. Mereka itu sedang dijebak oleh Allah Ta'ala. Yang jebakan dengan tentara oleh Allah Ta'ala ngaruh. Benar? Sedang dijebak oleh Allah Ta'ala. Kan sayang ini. Yang kecil ini nikmat dunianya yang gejuk ke saudara orang, bukan di situ letak sayang Allah kepada seorang hamba kan. Yang kehina terpengaruh tanya orang mukmin orangnya. Orang mukmin menganggap bahawa seolah-olahnya letak sayang. Tapi harus tahu juga, orang yang disayang oleh Allah jenujuk harta jahanam. Orang yang sayang oleh Allah juga jenujuk harta jahanam. Nya menyonggok urusan dunia ya. Hanya je keukuran. Monyo sing kira dunianya keukuran sayang Allah gejuk ke saudara orang, sungguh sayang kedatak ke kafir. Ya kan? Hana akan kena letak, tapi je gejuk baik salah.
Betik pukul teman berarti hana gejuk tanda sayang Allah berarti hana gejuk dunia ke urut kontit menan baik salah jid gejuk jid hana yang gejuk ladung urung mukmin gejuk ladung urung mukmin hana ladung kafir gejuk bahkan le kafir yang gejuk sebagai istidrat baginya. Jadi yang kita fahami ayatnya ke hina ke gebegah asal yang pun nilai teh mereka yang pandai bersyukur dan tidak bersyukur. Orang kafir itu tidak pandai bersyukur karena tidak nampak itu nikmat yang datang dari Allah Taala. Sedangkan orang mukmin karena imannya yang kehina faedah daripada iman. Ita jinguk mandu dengan iman. Semakin kuat, semakin benar iman, nya semakin pah teh. Jadi Allah Ta'ala hina kewajiban bahwasanya Sayyid yang Karim sesungguhnya memberi akan nikmatnya akan orang yang mengetahui akan kadarnya, dan sesungguhnya yang mengetahui akan kadarnya itu orang yang berhadap atasnya dengan sendirinya, yakni dengan dirinya dan hatinya. Orang yang tepu bernilai nikmat yang dijuk oleh Allah Ta'ala, itulah manusia yang dekat dengan dirinya kepada Allah dan dekat hatinya kepada Allah Ta'ala. Maka dipilihnya akan dia atas orang yang lain. Maka urungan ke yang dipilih oleh Allah daripada orang lain untuk menunjuk nikmat yang raya-raya. Nunjuklah iman, nunjuklah Islam, nunjuklah taat. Ke urungan walaupun ada rendah. Kerja waktu Allah gecoba urung-urung gafil, gecoba urung-urung mukmin tu, nyan gena perayaan pahala oleh Allah Taala. Dan tiada ia menghiraukan dengan barang yang ditanggungkan daripada kepayahannya. Orang yang guna kebegah, yang berhadap hatinya kepada Allah Taala, mereka tidak menghiraukan dengan barang yang ditanggungkan daripada kepayahan, daripada belanja pada menghasilkan dia. Mereka itu tidak pernah menghiraukan walaupun susah dalam hidup. Yang penting nikmat yang agung dapat diselamatkan, dapat dipelihara. Nikmat iman, nikmat Islam, yang agung. Lagi likut juga begah. Nikmat dua macam dia likut. Nikmat dunia, nikmat agama, dua boh. Teman dari iji le model di iji. Jadi mereka itu tidak menghiraukan, yang penting taat kepada Allah Taala. Walaupun berat bak menghasilkan belanja. Kemudian senantiasa ia berdiri pada pintunya, menunaikan syukur akan dia. Mereka itulah orang-orang yang pandai berdiri pada pintunya, arti pada pintunya berdiri pada pintu Allah, taat kepada Allah, menghadap kepada Allah Ta'ala untuk menunaikan syukur kepada Allah Ta'ala. Yang kejut kalau dalam susah kena hinan dapat bersyukur lagi kembali ke karena hinan deh yang dijanjikan pahala yang raya oleh Allah. Memang tanya mentang batara sahih tak taat bataudik dalam dunia ayo. Apabila susah nak belanja, susah karena nak sakit, susah nak segala-gala, tapi benda depu di baliknya nah hikmah yang raya yang dijud oleh Allah. Kitanya orang iman. Kerja baik berikan hati ke Allah. Menyo tergedi bengih tu sebab yang terjadi bakro teman-teman. Yang baik ke Allah. Supaya enggak baik ada pahala sabar hinan. Di baliknya ada selipan syukur dan adalah pada ilmu kami, dan adalah pada ilmu kami yang dahulu bahwasanya nyen watakeun pada ilmu kami maksud Allah yang, dan adalah dalam ilmu Allah Taala yang kadim, yang mana yang dahulu, bahwasanya segala mereka itu yang duafa, yang hina, rendah, laeh, duafa, dhaif, yang mengetahui mereka itu akan nikmat ini dan yang mendirikan dengan syukur akan dia, maka mereka itulah yang terlebih utama dengan nikmat ini daripada kamu. Artinya urung-urung yang memang karena dalam ilmu kamu walaupun kedih laeh gedepu mengetahui mereka itu nikmat inilah nikmat yang paling raya. Nikmat agama tadi ikut, yang nikmat yang paling raya, dan mendirikan dengan syukur akan dia, sehingga mereka itu mampu bersyukur dengan nikmat yang dijud oleh Allah. Maka mereka itulah yang lebih utama dengan nikmat ini berbanding daripada kamu. Mereka itu orang Islam, kamu kafir, berarti lebih utama mereka itu orang Islam daripada kamu yang kafir. Maka tiada diiktibarkan dengan kaya kamu dan kemurahan kamu dan kemegahan kamu. Jadi kan kenara yang kekalan, yang ketinjau, kaya, murah, kemegahan kamu dan pemalu kamu dan bangsa kamu. Pemalu kamu, derajat tinggi derajat bangsa
dan sebutan kamu, sebutan gelar, sesungguhnya kamu sangka nikmat sekaliannya di dalam dunia ini, mata, benda, dunia. Berarti menyangka mereka itu kamunya, berarti kamu yang golongan bunuh. Kamu sangka bahwa yang nikmat lagi yang hidup dalam dunia, yaitu mata, benda, dunia, sebutan dan bangsa dan kemegahan. Tiada agama ken nikmat agama, dan hak ken kebenaran, dan ken makrifat. Je yang sangka awaknya. Padahal yang sebenarnya nikmat. Sebab punya makrifat, punya kebenaran, haknya kebenaran dan agama, nya nikmatnya selamanya, nya abadi, dapat dinikmati selamanya. Adapun nikmat yang lain edonya saja kabeh. Ya, kecuali itu tak orang pakai sagai. Nikmat dunianya tak orang pakai untuk jalan akhirat sagai. Nya je ke pahala akhirat berkekalan. Kan. Dan sesungguhnya kamu membesarkan yang demikian itu dan bermegah-megah kamu dengan dia, bukan yang demikian itu hakikat nikmat. Ya, kamu itu membesarkan, kata tak peraya nikmatnya, entah nikmat dunia pun. Sebutan bermegah-megah kamu dengan dia, bukan yang demikian itu hakikat nikmat. Padahal nyan alahkan hakikat daripada nikmat yang sesungguhnya. Karenanya Nabi, nikmat yang sesungguhnya kan nikmat yang habis-habis, nikmat yang mulai hina terasa nikmat sampai entak selama-lamanya. Yaitu makrifah kepada Allah Taala, kan hinakan terasakan kenyamanan perasaan pikiran tanya. Orang beriman itu orang yang tenang pikirannya, bahkan karena ada iman. Kan hidupnya mentang mendapat nikmat orang yang sampai selamanya. Ya, bukan demikian itu hakikat nikmat. Kan yang sungguhnya nikmat, walaupun nyo nikmat tapi kan hakikat nikmat. Hakikatnya itu nikmat agama dan ilmu dan makrifat. Makanya kita buka dulu. Ini yang sesungguhnya. Atanya kepusi demam, je adalah sebagai modal untuk mendapatkannya tagai. Atau dunianya ini kan menjadi sebab, menjadi jalan, menjadi modal untuk mendapat nikmat-nikmat akhirat. Hajut pakai je tak nikmat dunia kan hajut. Bahkan menyatakan pakai nikmat-nikmat dunianya semuanya jadi amal-amal akhirat. Dengan harta, dengan gelar tanya, dengan raya pengaruh tanya, ini semuanya menjadi pahala akhirat. Mentang orang pakai menyuhana kakek jadi bayang-bayang dunia mentang. Ngop ngeharta, ngop ngegelar raya-raya gelar, agak enak tak kan? Ya, padahal bakal harta ngehartanya tanya mudah untuk nak ibadat ke Allah. Juga dengan jik katanya urung raya dalam sapuh nanggro, jik tak tegakkan kebenaran. Yang mana ini? Jadi yang hakikat nikmat agama, ilmu dan makrifah. Tiadakah kamu lihat, tiada hampir kamu menerima akan agama ini dan ilmu dan hak? Ya, tidakkah kamu lihat rap-rap hanta terima nikmat agama? Cuma kenyang lagi nikmat ilmu rap hanta terima. Sebab lebih hitung oleh manusia kan nikmat dunia aja. Rek harta, rek nyo, rek jih, rek kesenangan dunia. Menyo tapi diung rek ilmu din urung tuang yang ke maka jikeun rap-rap hitung, melainkan karunia dan anugerah atas orang yang mendatangkan kamu dengan dia. Ya, melainkan karunia dan anugerah atas orang yang mendatangkan kamu dengan dia. Kecuali yang terhadap urung-urung yang sampaikan agama kepada katanya antara yang natung nikmat agama. Hanya ke lagi para nabi, para rasul ke urungnya yang tung wileh gebat ke gedanya manusia ladong semitung tan. Ladong rap haitung. Yang kerja kentung manusia kafir tu haitung agama. Nikmat agama apa? Turun rasul kepada satu kaum itu nikmat, itu rahmat. Sehingga gebat agama gejuk nikmat karena gejuk agamanya. Cuma ladung hantung, ladung rap itu. Ya benar. Dan yang demikian itu karena menghina kamu akan demikian itu. Ya. Makna menghina kamu karena kamu anggap rendah. Dan sedikit hirau kamu dengan dia. Kata tak anggap nikmatnya rendah, sedikit kepedulian kamu. Ya, yang benar. Sehingga hitung nikmatnya, padahal nikmat itulah yang paling berharga. Dan bahwasanya segala orang yang du'afa ini berbunuh-bunuh akan diri mereka itu atas demikian agama ini. Dan bahwasanya segala orang yang du'afa ini berbunuh-bunuh akan diri mereka itu atas demikian agama ini, dan membuangkan yang mulia-mulia mereka itu padanya, dan tiada menghiraukan dengan barang yang luput, dan tiada menghiraukan orang yang menyakiti dan berseteru mereka itu atas demikian itu, supaya kamu ketahui
bahwasanya mereka yang mengetahui akan kadarnya dan mahir di dalam hati mereka itu membesarkan dia, dan mudah atas mereka itu liput tiap-tiap sesuatu yang lainnya. Maka baiklah mereka itu, bagi mereka itu menanggung akan tiap-tiap yang payah. Kata dia kata hanya tak yang tu kena pegang. Dan bahwasanya segala orang yang dhaif ini berbunuh-bunuh akan diri mereka itu atas demikian agama ini. Ini berarti mau memperjuangkan agama. Kemudian pihak tak lagi uraian ini je. Angka orang yang dapat genilai bahawa nikmat agamanya nikmat yang raya, nyo ke orang yang lagi nyo ke mau berperang demi agama, kanya berbunuh-bunuh. Walaupun dhaif ke, makna dhaif radonya, orangnya hana harta, orangnya hana jabatan ke, tapi kita memperjuangkan demi agama, kata bau. Nyalaganya yang tim dan membuangkan yang mulia, getik kemuliaan mereka itu padanya. Tiada menghiraukan dengan barang yang luput, hana merupakan harta, hana ikedi demi agama, kemudian dan tiada menghiraukan orang yang menyakiti, hana keperumun yang menyakiti. Nyokonyok seperti hurung yang berhasil tengok. Dan berseteru mereka itu atas demikian itu, hana keperumun hurung yang membenci, supaya kamu ketahui bahwasanya mereka itu yang mengetahui akan kadarnya. Yang ke sampai lagi yang gepegat urungnya ngak itu pula manusia yang bahawa rupanya meyudat agamanya, nikmat agama, dan yang mahir di dalam hati mereka itu membesarkan dia, supaya Allah melekat nampak dalam hati mereka itu bahawa membesarkan akan dia. Hanya persis lagi kita nyu hino kan beda dalam hal ibadat. Nyamban ladum getim bak pupun ibadat, ladum getim tinggai ibadat bak tiga harkat, yang benar-benar lah menurut ini. Dan mudah atas mereka itu liput tiap-tiap sesuatu yang lainnya. Dan mudah untuk mendapatkan, maksudnya liputnya untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Hanya karena bunuh perjuangan mereka, maka baiklah bagi mereka itu menanggung akan tiap-tiap yang payah. Baik yang mudah bagi mereka itu menanggung segala kepayahan dan menghabiskan sekalian umurnya di dalam mensyukurkan dia. Lagi perjuangan urung-urung zaman, urung-urung yakbut zaman kalian kan gina, jadi hana sapuna ipandang sebelah mata, hana ruh langkawan, duda wate kamalim kaji ulama, masya-Allah, dupu merupa. Pi wate pun kaji, sang zaho halepa, hana mupak ipakat pi tajak taduk truk tahana itanya, hana gitanyo pi hana thode ti memang laginya hina rendah. Nya mereka itulah yang pandai mensyukur kepada. Nyo menau terurung nyo mak gebela nikmat agama. Maka karena demikian itulah sepatutnya dengan nikmat ini dan akan minnah yang mulia. Maka sepatutlah maka sepatutlah getanya mensyukuri nikmatnya dan akan minnah pi nikmat yang mulia. Telah terdahulu pada ilmu kami dan telah kami tentukan mereka itu dengan dia, tiada kamu. Jadi nikmat-nikmatnya jika memang kagejuk, guru-guru yang gejuk gerong oleh Allah yang kagepilih. Tiada kamunya sebahagian mereka itu ipak yang kafir bunuh, yang jahil bunuh. Maka inilah. Maka coba kita pahami. Coba kita teliti. Nikmat nyo bukan yang gebegahim. Yaitu yang memang besar derajatnya, yang rendah derajatnya. Keji itanyo baiklah dengan sebab kehidupan dunianya relah kehidupan akhirat kita. Hanya menanti karena nikmat dalam dunianya apa saja itu kecil, tapi kibancara berdapat tacok nikmat yang rayu tengok. Nikmat akhirat yaitu ibadat, taat kepada Allah Taala, ilmu imannya yang tabah. Tabahnya harugo je. Harugonya tetapi tengok akan diikut katanya lagi ilmu kan. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya karena ilmu itu didatangkan kembali tengok. Sebahagia urung menghadap Allah Taala, banyak ilmu, banyak amalnya, lagi para ulama, urung saleh, wali-wali Allah, lagi kepala tauhid di dalam akidatun najim. Kita ngebegang. Siapa tubuh apa saat diletakkan di alam kubur, maka dihidatangkan oleh sambung oleh ruh. Dan sambung ruh udipiji. Ketika udipnya didatangkan ilmu. Ilmu yang kepualam. Cuman ilmu kok jai demi dalam dunia, ke betapa bahagianya urung-urung malim kalian. Ilmu gebah saja. Habis banyak ilmu gebah saja. Kalian didatangkan panca indera, penglihatan, pendengaran, kalam, dapat berkalam. Kemudian baru ditanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Hanya dengan ilmu dan dengan amal itulah dia menjawab. Cuman dina bahagia urung menghadap Allah Taala ilmu gebah.
Nyo kenyo nikmat akhirat, nyo kenyo nikmat agama, hai nikmat agama. Nyo kenyo ke nikmat agama, nikmat dua, dunia dan agama. Kan, tak ulah macam tu. Kemudian aku berkata pula, adalah tiap-tiap firqah, yakni jamaah daripada manusia yang ditentukan mereka itu Allah Ta'ala dengan nikmat daripada nikmat agama dan nikmat agama daripada ilmu dan atau amal, maka bahwasanya engkau dapat akan mereka itu dengan hakikat yang terlebih mengetahui manusia dengan kadar nikmat yang terlebih sangat membesarkan baginya. Aku berkata, Gekele Imam Ghazali adalah tip-tip golongan, tip-tip jamaah daripada manusia, tiap-tiap manusia je yang mana yang ditentukan oleh Allah Ta'ala dengan nikmat agama keurungian, gejo ilmu, gejo amal, urung-urung yang lagi nyan, maka bahwasanya engkau dapat akan mereka itu dengan hakikat. Jadi urung-urung yang kagejo oleh Allah Ta'ala nikmat agama, maka engkau dapati bahawa mereka itulah orang yang sesungguhnya mengetahui akan kadar nikmat itu sendiri. Karena orang yang gejo nikmat agama, nikmat ilmu yang keurungnya, yang tepu nikmat Allah meyum. Tapi menyokan lagi nya hang tepu nikmat Allah Taala meyum. Cuma sagai tanya nikmat dunia sagai yang tak anggap dunia, yang tak anggap nikmat. Kendrat nikmat agama. Nyokuh yang gepegah akan terdepu bahawa mereka itulah yang terlebih sangat membesarkan baginya dan yang bersungguh-sungguh menuntut menghasilkan dia. Akan engkau ketahui bahawa orang yang gejuk nikmat agama oleh Allah, maka mereka itulah yang sungguh-sungguh akan menuntut nikmat itu sendiri, menuntut mencari, akan gebitalam nikmat tersebut. Yang mana? Dan terlebih besar orang yang membesarkan dia. Yang orang yang paling raih dalam membesarkan nikmat Allah itulah manusia yang diberi nikmat agama, dan yang terlebih mendirikan mereka itu dengan mensyukur akan dia. Orang yang lebih berat mensyukuri nikmat Allah itulah orang yang menujuk nikmat agama. Menujuk nikmat dunia kalau berarti mandung kan, jangan tak iringi dengan nikmat dunia, nikmat agama. Itu masalah Allah Ta'ala gejuk nikmat dunia, ada masalah. Alhamdulillah dunia gejuk kan. Cuma yang perlu tanda pegang, yang sesungguhnya nikmat itulah akhirat. Yang kecil kan satu kebanggaan, bukan satu kebahagiaan kita mendapatkan yang namanya dunia. Tapi yang sangat kita bahagia adalah selamat iman, gejuk iman oleh Allah kita kenyan yang tempat bahagia sesungguhnya. Dan segala orang yang diharamkan daripada mereka itu haram tegah. Orang-orang yang ditegah oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu akan demikian sebab sedikit memeliharakan. Orang-orang yang getun oleh Allah Ta'ala gejuk nikmat dunia, nikmat agama. Orang yang sedikit nikmat dunia gejuk nikmat dunia tapi nikmat agama. Orang yang gejuk getun getun nikmat agama gejuk dit gejuk pakan karena mereka itu sedikit memeliharanya. Itanya dit gejuk nikmat dunia, nikmat agama oleh Allah pakan. Hai karena dit tak jaga, hai dit ta'an tu. Kayaknya kan dit tak jaga berarti. Dan membesarkan mereka itu bagi haknya. Nyukun sedikit memeliharakan dan sedikit membesarkan mereka itu bagi haknya. Orang yang bacut kagai bersyukur terhadap nikmat agama, maka sedikit diberi nikmat lewat agama kepadanya. Karena sedikit mensyukur. Mensyukur menyunai ilmu kan beramal, pertimbang dengan ilmu kan itu salah satu bentuk syukur. Saat hanatat tak bersyukur lagi nya, kakedit gejuk oleh Allah Taala kitanya. Gepegat hanatat galak laju. Kerana lain hagai gepegat galak tu. Kemudian daripada takdir yang terdahulu pada ilmu nyan mandum-mandum pi gebegah, kemudian daripada takdir telah ada ketetapan Allah terdahulu pada ilmu Allah. Siapa yang akan dia peruntukkan nikmat-nikmat tersebut? Maka jikalau ada membesarkan dia ilmu dan ibadah pada hati orang pekan atau orang awam, apa umpama barang yang ada pada hati ulama yang muta'abidin, di mana memberi bekas mereka itu akan pekan mereka itu atasnya. Yang menung dak pegang. Sengkiranya jikalau sengkira gejuk oleh Allah Ta'ala ilmu dan ibadat gepuduk la mati orang pekan dan orang awam. Lagi gejuk rasa, lagi gejuk ke ulama. Ke ulama kan cukup berat, mejum datat bagi rasakan ilmu
bak gerasakan ibadah meyum bagusnya. Je yang paling utama. Saya kira gejuk ke Allah Taala ku urung awam, ku urung pekan, orang pasar yang benar. Saya kira gejuk ilmu dan ibadah lagi gepuduk galak bak hati para ulama. Sungguh kibang gebagahino. Ya, ada pada hati ulama yang muta'abbidin di mana memberi bekas mereka itu akan pekan mereka itu atasnya. Nyu menggalak itali pekan. Mana hana memberi bekas menggalak itali pekannya. Muna kena pegang. Saya kira gepuduk bak hati kita nyu urung awam tentang ilmu dan ibadah, rasa cinta ke ilmu dan ibadah lagi yang gepuduk bak hati ulama. Sungguh menggalak tentang urusan dunia. Nya kena pegang. Nyu ke mana nyu teman hanya bahasa je dah pegang mana. Ya, sehingga kan bak urung pekan, urung awam, umpama barang kepada hati ulama yang muta'abbidin, nyu di mana memberi bekas mereka itu akan pekan mereka itu atasnya. Dan disaya mudah atas mereka itu meninggalkan dia. Kok mudah buat tinggalkannya? Cuma karena hana gepuduknya oleh Allah, gepuduk je bak tanya. Sehingga je yang muyum, tata yang gepuduk oleh Allah ke je yang muyum tanya. Bak tanya. Ya. Ya. Di umum mandum dikembalikan. Ada bukan pun mandum orang yang walam kubu yang perlu dan bukan dikembalikan oleh Allah Taala nyawanya, dikembalikan panca inderanya nya kan urung alim anda mandum. Tanya dikembalikan dari Allah Taala. Ditna kiban model amal katanya, ditna tingkatan ilmu katanya, di ukuran itulah kita mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Mandum jika pu oleh Allah. Kan ulama mandam. Coba yang tanya begah puno, betapa bahagianya para ulama dan urung saleh karena nyan gepuo oleh Allah Taala pokoknya karena kala gebai no kala gebita sehingga le te gepuo oleh Allah demai katanya berlakunya ilmu te gepuo oleh Allah mandung kedatangkannya amal-amal katanya didatangkan oleh Allah Taala mandung semuanya bukan para ulama mandung mandung nyan dalam akidah katanya ya yang bahwa wajib katanya yakini bahwa rohnya kesambung kembali oleh Allah tiat sagai wate berpisah roh sagai nandakeun mati oleh udah dalam ide kembalikan panca indera pendengaran, penglihatan, kalam dan ilmu yang gepuolong. Mamnya ilmu yang hana-hana ge yang liu tanya. Kan ilmu yang gak ke belakunya. Ilmu yang gak le ke belakunya. Kembalilah pada pembahasan katanya masalah tentang nikmat agama bunolom iaitu bak gepegah ini tentang masalah rasa galak dan syukur goknya bak gepraya tentang ilmu dan ibadah. Ya, kira gepudu oleh Allah Taala. Rasa cinta lagi cinta para ulama ba'ati katanya tunggu hana galak tuli ke urusan dunia katanya nyo ketinggalkan pekan-pekan dan mudah meninggalkan dia tiadakah engkau lihat bahwasanya orang fakih ya kagak pegang bukankah engkau lihat aci kalen sira urung yang fakih sira urung ulama fikah urung malim fikah apabila didapatnya dengan belajar satu masalah yang ada kesamaran atasnya betapa kesenangan hatinya. Tira urang buat dia pelajari sebuah hukum yang samar-samar, berkah hana mufhum. Getah trip kamu tonton hana mufhum tentang babnya. Jadi watai merempak teplah surah tentangnya cukup senang koknya. Itu kenyan senang tu. Kau trip kata cita-citakan bupulan berempak harta, bupule deh ke daerah senang tu. Dirunjahkan surah kitab senang ke. Kau mana aja? Kau trip ke hana mufhum surahnya lam kamu tonton kan. Lagi ulama-ulama fikah. Pada ijtihad hana merempak bahasa hukum watai kamu form yang cukup gembira cukup senang luar biasa nyokona mana apabila didapatnya dengan belajar satu masalah yang ada kesamaran atasnya maka betapa kesenangan hatinya dan besar sukanya dan besar tempat jatuh pada hatinya cukup gembira redlah mati gonya suatu kesenangan yang hana pat pegah pakan kamu form masalahnya yang gonya berkan hana form ya nya benar ji nyan urung-urung yang mendalami ilmu yang mufhum tentangnya yang sangat tahu dapat merasakan perasaannya lagi urung yang genekeun kitab kur lain tin genek semubut hana mufhum surah tentangnya kahe ge fikir hana gelah-gelah surah gaknya sehingga kita nyeng tempat sirah ur lain hai bak urang ge gepegah baru cukup senang ge
yang menansit. Dalam sebuah masalah yang sukar, apabila agaknya mampu gebongkar masalah yang sukar tersebut, terkuak masalahnya, maka cukup gembira, cukup senang. Hingga terkadang kepegang, jikalau didapatnya 1000 dinar, tiada ia menimbang akan yang demikian itu. Walaupun tak berbanding dengan 1000 dinar, 1000 sejuta. Ribai-ribainya juta, sejuta dinar. Ngun sabah surah kitab pun yang merupa. Yang lebih muhim je. Yang bak urung je, kan bak tanya tapi bak ulama, bak urung fikah. Yang lebih muhim gede. Menyo tanya ana biasa mentang. Menyo tanya awam maksudnya. Tapi menyo urung fikahnya gede lebih muhim. Hai lagi contoh umpama Imam Syafi'i, ya kan? Waktu ijtihad tentang masalah haid misalnya. Kan sampai kawin banyak-banyak isteri lah Imam Syafi'i, tujuan untuk merempak sabah hukum. Sehingga merempaklah sabah hukum ikutnya. Cukup senang, cukup gembira. Sehingga waktu ijtihad merempak sabah hukum pakiban. Yang mana kan? Yang kita berbanding dengan beribu-ribu dinar ke begah, nyoh hana mumpat pi, cukup berat senang ke benar. Dan terkadang ia mencita-cita pekerjaan masalah pada agama, maka duduk berfikir padanya setahun yan kala. Nah ya lagi nya hana mufaham yan. Kadang situn kagak fikir tentang babnya. Ataji murut tingkatan manusia, ladum hana pak tanya ngigoknya. Ladum na gig tingkat tanya udah dapat tanya mentang. Karena banyak tak le tak urung yatu tu. Nah yang urung yang paling yatu pak tanya. Walaupun jenis katanya yang buat urung iu padang lebih mufaham koknya, tapi saat hana mufaham manduk situn kadang kagak terfikir. Tetapi bahkan kan tahun 10 tahun. Yang mana perjuangan para ulama. Kadang-kadang 10 tahun kagak terfikir. Tetapi 20 tahun bahkan kan 10 tahun. 20 tahun kah nampum surah atau bahkan lebih. Dan tiada membanyak yang demikian itu dan tiada jemu mereka itu hingga diberi rezeki Allah Taala akan pahamnya. Artinya hana bosan-bosan bak terfikir tentang surahnya walau hana mufaham ke 20 tahun. Duda-duda gebuka oleh Allah Ta'ala, nya mana diberi rezeki, gebuka oleh Allah Ta'ala pemahaman goknyan yang demikian itu, maka dibilangkannya yang terlebih besar bangkitannya. Artinya geanggaplah itu nikmat yang sangat besar sepanjang hidup. Karena pekan, karena kamu faham surah dari hanampu benar. Dan yang lebih besar nikmatnya, ya, lebih raya nikmat yang gerasa dan melihat akan dirinya dengan yang demikian terlebih kaya daripada orang yang kaya. Yang kada hero rasa cukup kaya, walaupun harta dinutang, tapi kagak anggap cukup kaya karena kekayaan hati cukup berat senangnya. Jadi teplah surahnya cukup berat senang yang urungnya. Bro bakro urungnya. Ya, yang mana ini? Tahu urung duduk hidayah ke mana yang nampum surah. Oh yang gebah nampum surah. Tanya tempat surah urang ke bah. Kampung surah cukup berat senang, cukup berat gembira ke. Nyo kagak anggap tu goknya urung yang kaya daripada urung yang kaya dan terlebih mulia daripada tiap-tiap syarif. Gak anggap cukup mulia daripada yang mulia. Walaupun goknya dihina, rendah dalam pandangan urung tapi gak anggap cukup mulia. Kan timah ujubnya dia anggap mulia ini apa salah? Karena senang dekat pun. Tetapi terkadang bahkan terkadang nyata umpama masalah ini bagi orang pekan ya tiba-tiba, tetapi terkadang nyata umpama masalah ini bagi orang pekan atau orang belajar yang pemalas, maka melihat akan dirinya bahwasanya ia seumpamanya pada gemar akan ilmu dan mahabbah baginya, maka mendengar ia kepadanya sebenar-benarnya. Dan kadang-kadang nasibnya kebegah. Terkadang nyata umpama masalah ini laginya si kejadian di bak urung pekan, bak urung yang baru belajar, yang pemalas telepon duda-duda karena kajiman yakin ke sehingga melihat akan dirinya laginya lagi urungnya pada kampung surah ada tanya ke menan tiga masalahnya hana mufum berkenyo baru mufum kan tenang ya, hanya sabok senang sabok gembira bahwasanya ia umpamanya pada gemar akan ilmu dan mahabbah nya. Tapi apabila agaknya gemar gara ilmu tapi tanya orang awam pernah yang gemar pada ilmu kamu mufum masalahnya berken tanya hana empat tanya ataupun hana mufum. Tapi kagaknya pegah kamu pun cukup senang tu. Nyo baru tuplah. Kamu nak aje. Dan mahabbah cinta baginya. Maka baginya ilmu, maka mendengar ia kepadanya sebenar-benarnya. Maka getem dengar ilmu yang kena pegang. Dengan dengar yang sebenarnya. Dan terkadang tapi jika dipanjangkan ya mudah sabar boleh. Urung pekan, urung biasa, urung awam juga kadang-kadang genyan nasi gemar wati. Dan terkadang nasi jika dipanjangkan perkataan menyoletat atau megah kepada urung-urung yang awam, ni saya jemu dan dungu ya ngantuk ngantuk ya dan tidur nasi yang menan hai gering oleh karena panjang tak semegah
Dia urut ladam kau menan makin galak gajuju tak semegah tentang ilmu. Ladam kan hai dengar le ka kedengar kerau. Nah yang menang. Nya menurut dekat tandra ke ura. Ya benar je hana mandung galak ke ilmunya ji. Ha ladum gembira ke gede garak ke senang ke gede. Ladum pemenina dengar. Ngantuk, jemu, tidur dan jika nyata demikian itu baginya maka tiada dibilangkan besar pekerjaan. Menyo memang lagi nyan model ba urungnya nyo hana gak anggap raya gaknya urusannya. Hana gak anggap raya hana istimewa ba urung menang. Ai uronyo yang galak-galak ikuti pengajian kan urung galak-galak ke ilmu sehingga merasa besarnya. Maka demikian lagi orang kembali kepada Allah menan ke urung wo menghadap Allah yang jai amal yang kena pegang. Nah nyambang. Jadi yang ke menandrat ilmunya ke gebuh tamsilan. Yang keje uronyo mesti tanda pakat beut. Ba urang yang memang megalak getan hana dukungan aju. Ge anggap aju. Hanya ndak pegal bu hana mungkin tang yo hai tem ja urang. Menan aju kai dubi tutu ge. Pakan karena igoknya menan model ge. Nyo kan mesti telake saran bakonya. Nyo ki bancara tanda pegot kan pengajian pemuda. Ye, nyo pengajian pemuda hana ceritanya pemuda ya aja. Pan nak muda itu nya beut nya ka menan juga dubi tutu. Yang pakan karena igoknya menan model ge. Kamu naik je. Ya, nya sebagai contoh dan sebagai contoh manteng. Nah, sehingga anak muda kan ada boleh. Karena dia ni muda tanya, mandu ka runtuha beut. Tak mandu runtuha. Nya menan aju, ampu patah semangat. Jadi yang perlu tanda pegang nya menurut ba urang sih. Yang kecil iji baik dalam saran ba urang yang hana mendukung, hana pikiran kegenan. Nyan kelebut tu beu gedanya wan. Nah, beu bagonya lewat beu hut ada gedanya beu gedanya. Hai dalam ba urang beu ke beu gedanya. Nah, akan menang berani ke agama berani ji pegang menang. Ada mudih tabu draw tu baik menang takun. Akan takun oh alhamdulillah mudah-mudahan bertim ja ke menang. Nyo kan thang bak menurut pikiran lu hana urung yak beut menyonek muda tak pekat beut. Nyan menang ju pikiran. Nyan tak dapat kan karena ditna ni ji galak ke ilmu. Jadi tanya menyo hana galak ke ilmu hamrepa dengan nabi tengok. Jadi tak harap syurga Allah Taala ilmu hana galak tu. Ka hana truk-truk baknyan je ya. Panjang yo kata ulam jule. Nyo hana untuk doa malam yo. Tak ujulam bile kiban ke begah lom akan ngantuk buno han akan terasa besar, han akan agung. Maka demikian lagi orang yang kembali kepada Allah menankeh tanya wo menghadap Allah. Beberapa ia ijtihad, mana beberapa banyak le tak je bersungguh-sungguh dan ijtihad dan mengadahkan dirinya dengan mengerjakan dia ada yang ijtihad buno mengiddahkan mengadahkan beberapa banyak artinya menankeh model urung yang kembali wa menghadap Allah dan urung mempersiapkan dirinya dengan mengerjakan dia dan memeliharakan nafsu daripada keinginannya dan lazat dan menanggung yakni menahankan segala anggotanya di dalam gerak dan diam mudah-mudahan bahwa disempurnakan Allah baginya. Mengaduhkan dirinya jitid berarti gepelalodro dengan mengerjakan ibadat. Kemudian model yang kejut kan laginya ni ji watai singa menghadap Allah Taala sangat bahagia. Bahkan karena lu yang tabah. Nyan yang inti ji, kejaga dro, kejaga nafsu, kejaga anggota gerak dan diamnya. Mudah-mudahan disempurnakan Allah Taala baginya. 2 rakaat di dalam adab dan suci hati dan beberapa merendahkan dirinya kepada Allah. Artinya betapa banyaknya mereka yang merendahkan dirinya kepada Allah Taala, mudah-mudahan diberi rezeki satu saat ia munajah dengan jernih. Gebilah Allah Taala kemampuan rezekinya, maksudnya gebilah Allah Taala kesempatan kepadanya walaupun satu saat kedai untuk munajah mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan jernih dan manis. Maka jika didapatnya yang demikian itu dalam sebulan sekali, kena tiga-tiga waktu merupakan ibadat. Nah sama saat tiga-tiga waktu tadu apakah dengan sebab meratib, apakah ibadat bak sembahyang sunat, apakah ibadat bak baca Quran cukup lezat. Ya kan? Nah tiga-tiga haji walaupun si bulan tiga nya cukup mangat ni benar. Nya tak nak ulang lah madan lain yang satu. Yang kecil kena gebegah bak masalah zikir. Wate sirara urung imratib ikun kalimah la ilaha illallah. Apabila tengah merasakan panasnya dibakar oleh api zikrullah, yang gebegah hang im-im. Dan hang bijak jabi, lanjut karena tengah lezat datang. Karena apabila dipiyo, hang merupak oleh kelezatan tu.
Aciduk 3 ge menang, mesti 3 ge baca Quran. Nya nak terempak baca Quran lagi kan. Tapi yo entuk dan baca alam ham rempak le mangat lagi bunuh. 3 ge merempak menang bak sembahyang sunat. Tapi yo entuk ana merempak le mangat. Nyo muno ke yang kena pegang. Ya, orang yang kalezat dalam berbuat ibadat walaupun sebulan sekali, tetapi jika setahun sekali, walaupun setahun 3, tetapi jikalau dalam seumur hidup sekali, walaupun seumur hidup 3, nyan kelezatannya luar biasa. Han mula ulang lelega je. Ya, ni saya membilangkan demikian itu dianggap je sebesar-besar nikmat. Nyokonyo yang seraya-raya nikmat dan yang lebih azam bangkitan. Nyoko yang lebih raya pembangkit di taufiknya. Maka beberapa disukanya, sangat disukainya dan mensyukur akan dia, akan Allah Ta'ala. Dan tiada dibanyakkan barang yang dirasanya daripada kepayahan. Dan tiada dibanyakkan barang yang dirasanya daripada kepayahan. Dan beberapa duduk melawankan dia. Dan tiada dibanyakkan barang yang dirasanya daripada kepayahan. Tiada dibanyakkan barang yang dirasanya daripada kepayahan. Artinya pada yang dia pegang walaupun payah gede, tetap hana rasa payah dalam menghadapi kepayahan. Dan beberapa duduk melawan beberapa malam. Iaitu ilawan tengut malam-malam untuk dekat dengan Allah. Dan beberapa dijauhkan daripada lazat padanya. Artinya dia kena beberapa banyak. Betapa banyaknya malam-malam yang dia melawan ngantuk untuk duduk berbuat ibadah kepada Allah. Betapa banyaknya kelezatan-kelezatan dunia yang dia tinggalkan demi dekat dengan Allah Ta'ala. Betapa banyaknya rasa kepayahan yang dia hilangkan demi untuk dekat dengan Allah. Kemudian engkau lihat akan orang yang menyangka bahwasanya ia gemar dalam ibadat, kasih ia menghasilkan dia suatu daripadanya. Kemudian engkau lihat, engkau perhatikan orang yang menyangka bahwasanya ia gemar dalam ibadat, kasih ia menghasilkan dia sesuatu daripadanya. Jikalau berkehendak oleh seorang daripada mereka itu pada menghasilkan umpama ini ibadah yang jernih, kepada yang dikurangkan satu suap makanan daripada makanan petangnya, atau tinggalkan satu perkataan yang tiada memberi faedah akan mereka itu, atau ditolakkan daripada mereka itu sa'ah daripada mata mereka itu, maka tiada dimaafkan oleh diri mereka itu dengan demikian itu, dan tiada dibaikan hati mereka itu, dan tiada dibaikan hati mereka itu. Apa ke pegang? Sebabnya tu dua macam yang bertolak belakangnya. Jikalau berkehendak oleh seorang daripada mereka itu pada menghasilkan ini ibadat yang jernih, kepada dikurangkan satu suap makanan. Ini ibadat yang jernih kepada dikurangkan satu suap makanan daripada makan petangnya, atau ditinggalkan satu perkataan yang tiada memberi faedah akan mereka itu, atau ditolakkan daripadanya sa'ah daripada mata mereka itu, kan mata benda, tiada dimaafkan oleh diri mereka itu dengan demikian itu, dan tiada baik hati mereka itu. Dan jika muafakat bagi mereka itu pada umpamanya pada nadir hasil ibadah di dalam jernih, maka tiada dibilangkan besar bahagian, dan tiada mendahulukan padanya mensyukur. Dan sesungguhnya suka mereka itu, dan banyaklah pada zahirnya puji mereka itu. Nyo atas sebalik pada ke pegang. Nah yang ladum yang ke laganya model ke pegang. Daripada agak cok ibadat gonyan, artinya mana? Getem legoknya. Artinya apabila ditun satu suap makanan saja, nya bengih ke baitun satu suap makanan dia. Getem merupah satu suap makanan. Bengih ke baitun bak yuim hana ke pegahaba menanlah sesuatu yang hana berfaedah. Sama dengan goknya kagecok ata yang pasit, getinggai ata yang ger. Nya inti pembahasan di. Nya laganya nyen urang yang laganya ke pegah, urang yang tiada mendahulukan padanya mensyukur, nya urang yang tidak mensyukur. Nya kesimpulan abadi. Menurut tingkatan hana ke perempuan dengan susah dunia demi hasil ibadat. Menyonyok kemenan daripada metun sesuap nasi, lebih ged sesuap makanan, lebih ged goknya hana ke ibadat ju. Daripada metun dunia ke goknya nya. Nyo berarti urang yang tiada mendahulukan padanya mensyukur. Dan sesungguhnya suka mereka itu, dan banyaklah pada zahirnya puji. Ianya yang digalak ke, yaitu secara zahir dipuji. Nyen inti haba haji. Kan?
mereka itu, pada zahir dipuji mereka itu. Apabila hasil mereka itu darahim, darahim dirham kan, laginya gaknya kekenan takai galak menurut iban kemauan tirara urang, atau sempurna bagi mereka itu pakaian, atau baik bagi mereka itu air gulai, hai mangat mambu nya kekenara takai gaknya lebih fokus gede ke masalah rela ibadat guna hana mau tahu penting tu mamam sehat ya ni istilah haji. Hai walaupun kan benar ni istilah bahasa haji. Penting itu pokok jitanya untuk merupak baju manga. Enyo hana merupak semayang hanai gede. Hana merupak jabun hanai gede. Penting ke pak ya, na yang benar, na yang ka benar. Relah dunia demi untuk akhirat ada masalah. Ladop relah akhirat demi dunia yang juga ada masalah. Menurut kena pegang. Nyamban inti yang ke lagi hina demi untuk baik pakaian, baik hai sempurna mereka itu pakaiannya, dan baik bagi mereka itu air gulai, mangat kuah, mangat demen bu mereka itu, atau panjang selamat tubuh mereka itu dalam tidurannya pun. Yang penting sehat tubuh, hana sehat tubuh hana pupu. Tubuh kau sehat, tak benda tubuh awal-awal kita tajak-ajak berjalan, tapi hana merupak ajak semiji ilai. Maka berkata mereka itu ketika itu, alhamdulillah ini karunia Tuhan kami ya. Berpuak baju mangatnya, alhamdulillah karunia Allah. Teman tu bohtan pun. Maka di mana bersama segala mereka itu yang lalai, yang lemah mereka itu akan segala mereka yang dapat bahagia. Maka pakiban musapat urung yang lagi je model buno ngurung pun buno ya tentang item tapat ngurung bahagia buno yang bersungguh-sungguh ijtihad mereka itu. Maka tentu haitim sapatnya urang yang lagi nyo ngurung lagi je hunau ya, karena punya urungnya lebih utamakan dunia barulah ke di akhirat. Punya urung je demi akhirat bebereh relah dunia hana masalah. Dan karena inilah segala mereka itu yang masakin, yang masakin daripada segala kebaikan ini diharamkan menokeh. Gena pegah kesimpulan ji, mereka yang masakin urung gatin bak kebaikan, urung pupuk kebaikan gatin ke nyo diharamkan. Mana diharamkan? Ditegah bahagia, ditegah oleh Allah Taala untuk mendapat kemuliaan. Dan mereka orang bahagia yang dikuatkan dengan dia taufik dan yang dapat kemenangannya. Adapun urung yang bahagia dengan cara Allah dikuatkan taufik kepada mereka, nyangkeh urung yang dapat kemenangan. Demikianlah telah dibahagikan dia segala pekerjaan itu oleh ahkamul hakimin, menangkeh karena satu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ahkamul hakimin Allah Subhanahu wa taala, dan yaitu Allah taala terlebih a'lam, lebih mengetahui dengan orang yang muhtadin. Allah taala lebih mengetahui huruf-huruf yang mendapat hidayah. Dan inilah tafsil uraian firman Allah Taala, alaisallahu bi'alama bisyakirin. Kalanya baru tafsir ayat ni. Nak panjang ni pak Kalau habis pak baca tu, pak bermula habis. Lanjutlah menuju tu. Maka engkau fahamkan dan peliharakan haknya. Maka jagalah. Maka pahami pun tentang nikmat Allah, kemudian jagalah hak-hak tentang nikmat Allah untuk syukur. Dan ketahui olehmu bahwasanya engkau tiada diharamkan sekali-kali kebaikan yang engkau ciptakan dia, melainkan daripada pihak diam. Makna diam kan daripada bersyukur. Artinya apa? Getanyo han getegah oleh Allah untuk mendapat kebaikan daripada Allah Taala, melainkan getanyo saat telah diam daripada bersyukur, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Nyan baru Allah juga hanggebi kebaikan getanyo. Maka menyemenang, maka dibuangkan ijtihad kamu ya. Makna dibuangkan, maka kerahkan segenap kemampuan getanyo, kesungguhan getanyo, supaya ketahui akan kadar nikmat Allah Taala atasmu. Supaya getanyo kata depu ditna bernilainya nikmat Allah Taala getanyo. Itulah dengan pandai-pandai mensyukuri nikmat dan besarkan dia atas sebenar membesarkan dia. Membesarkan nikmat Allah itulah dengan bersyukur. Maka adalah engkau tak kala itu ahli baginya. Apabila kita telah mampu mensyukuri nikmat Allah, bahwasanya kita baru kepada ahli-ahli yang syakirin, yang bersyukur. Dan bagi pemberiannya, bagi nikmat Allah dan bagi pemberiannya. Kemudian diberi nikmat atasmu pula dengan mengekali atasnya. Karena pandai kita bersyukur, maka Allah juga akan memberikan kepada kita nikmat yang kekal. Seperti diberi atasmu dengan permulaannya atas barang yang kami kehendak sebutkan dia dalam asal yang kedua, bahwasanya ia Raufur Rahim.
Jadi inti jihino ba ujung saya anggo pegang, apabila kita mampu mau bersyukur, nyo Allah akan kekalkan nikmatnya ke kita nyo. Lagi awatan dijuk pun menan sampai dijuk ba ujung ji, ba akhir ji. Bahkan karena kita nyo pandai mensyukuri nikmat Allah. Nyan baru titik bermula asal yang kedua. Bunuh asal taboh kana? Nyo asal yang kedua. Asal yang pertama kita perhatikan tentang ayat Allah masalah syukur. Ente asal yang kedua. Ini tanda. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad.